Beberapa menteri Jokowi diisukan akan mundur. Namun saat ditemui wartawan, salah satu menteri yang disebut-sebut bakal menarik diri menegaskan dirinya masih bekerja. Ini dia, info terkini Widya. Bu, terkait dengan isu Ibu isu mundur dari kabinet gimana? Ya Bu, sambil maju Bu. Boleh Bu, Boleh, Bu, isunya Bu, biar mereda sebagai publik. ada kejelasan bagi publik Bu. Mohon izin Mas. Saya bekerja, saya bekerja. Beliau adalah Ibu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani. Menurut banyak kabar, Bu Sri disebut paling siap tarik diri di kabinet. Tidak ada hal yang membuat dirinya berat. Bisa jadi ringannya Bu Sri mundur karena dua hal. Pertama, karena dia disalah-salahkan Pak Prabowo. Dan kedua, mundur dari menteri pernah dilakukan Bu Sri. Tapi apakah teman-teman tahu dampaknya bila beliau mundur? Rekam jejak beliau itu diakui dunia. Kompetensinya beliau itu levelnya sudah internasional, tidak nasional lagi. Dan Pak Jokowi akan sangat rugi seandainya isu tadi benar. Yang jelas, saat debat terakhir, nama Bu Sri Mulyani ini disebut Pak Prabowo. Jadi pihak yang menghambat Kementerian Pertahanan bisa menambah kekuatan alutsista. Bila dipikir-pikir ya, mengapa tiba-tiba Pak Prabowo menyalahkan Bu Sri? Apa ya elegannya? Rekan sesama menteri saling menyalahkan begitu? Kita tahu Profesor Mahfud juga cawapres, tapi nggak pernah tuh nyalah-nyalahkan sesama menteri, apalagi dalam debat pilpres. Pun bila Bu Sri tidak meloloskan anggaran pembelian pesawat, alasannya juga kuat. Wong mau beli pesawat kok yo pesawat bekas. Sudah gitu jumlahnya 12 buah dan harganya 11,8 triliun. Apa nggak mubazir itu namanya? Dinalar saja, wajar, tidak masuk akal. Coba deh pendukungnya Opa Wowo ini. Sini-sini tak jelasin. Mengapa mesti beli 12 pesawat tempur bukan hanya 5 atau 7? Kan duitnya juga duit rakyat toh. Bukan duit mbahnya Pak Prabowo. Hayo, kasih komentar. Loh, nek belinya cuma 5 atau 7 masih masuk akal. Tiap pesawat tempur itu ditaruh di lanut atau markas TNI AU yang berbatasan dengan negara lain. Kan sudah cukup. Lagian, pesawat bekas produksi Perancis bernama Mirage 2005 malah beli ke Qatar. Nggak tepat toh protesnya Menhan dalam suasana debat. Kenapa kebijakan Bu Sri tidak didebat saat rapat kabinet? Lalu alasan kedua, mengapa Bu Sri bila mundur tak ada beban? Dulu saat periode kedua Pak BY, waktu kasus Bank Senturi lagi panas-panasnya. Bisa jadi alumni SMA Negeri Semarang ini itu merasa kebijakan Pak BY soal Senturi keliru. Nah, sekarang bisa jadi beliau menganggap ada hal yang tidak pas, tidak tepat menuju Pilpres nanti. Bertahan juga buat apa ya? Pak Jokowi sendiri sudah berubah. Kita sudah tidak sering melihat kebersamaan presiden bersama menteri non-partai. Apa situasi di Istana Negara sudah makin tegang, sudah tidak kondusif buat bekerja ya. Sebagai Menteri Keuangan yang membawai berbagai otoritas tata kelola uang negara, beliau pasti tahu atau dapat laporan duit-duit APBN digunakan kemana, mengalir pada siapa, serta informasi sejenis. Kalangan perbankan, PPATK, KPK, maupun instansi sejenis, termasuk Bank Indonesia, bisa jadi memberi informasi pada beliau. Termasuk Pak Jokowi yang sudah menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Dengan besaran 8% bagi ASN dan 12% untuk pensiunan.
Namun hingga Januari kok saya nanya temen yang PNS belum cair, bisa jadi duitnya belum ada. Ya biasalah, awal tahun memang duit kan belum terkumpul. Cuma resiko teguran atau peringatan siap-siap diterima oleh Bu Sri Mulyani. Mau bagaimanapun, Presiden tidak mau tahu alasannya. Tidak ada yang nanya, mengapa kenaikan gaji ASN penting? Atau kenapa mesti awal tahun? Kan biar ASN dan keluarga pensiunan merasa Jokowi sudah berbaik hati menambah gaji mereka. Ditambah sudah lama ASN gajinya nggak naik. Maka keluarga PNS menganggap ada kebaikan Presiden lalu memilih Gibran pada Februari nanti. Bila dilihat wajahnya Bu Sri waktu keluar dari istana dan ditanya seputar isu mundurnya beliau, kayak menghindar dan menjawab singkat. Beneran, tidak ada tekanan usai menghadap Presiden. Bisa iya, bisa tidak. Tidak ada yang tahu. Kebetulan waktu ditanya wartawan, suasananya gerimis. Sehingga Bu Sri cepat-cepat masuk mobil dinasnya. Yang dikabarkan mundur tidak hanya Bu Sri saja loh. Ada juga Pak Basuki dan beberapa menteri dari PDI Perjuangan. Isu mundurnya beberapa menteri bisa berpengaruh pada jalannya pemerintahan. Sebab menteri-menteri yang disebut akan mundur bukan menteri yang biasa saja, melainkan menteri yang punya rekam jejak baik. Kayak Bu Sri dan Pak Basuki. Lalu ada Menteri Hukum Pak Yasona, Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, juga ada Bu Retno, Pak Suharso Monoarfa, dan lain sebagainya. Bukankah mereka menteri yang terus bersama Presiden sejak periode pertama? Mereka tentu bisa membedakan bagaimana dulu Pak Jokowi memimpin dengan kondisi yang sekarang saat ini. Rakyat kebanyakan kayak kita ini ya muak dengan perilaku kepala negara. Bagaimana menginjak-injak konstitusi, MK merubah aturan batas usia Capres-Cawapres. Beberapa ASN mendukung pencalonan Prabowo Gibran. Satpol PP hanya mencopot baliho atau spanduk pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Lalu juga pengerahan perangkat desa mendeklarasikan pilih kandidat nomor 2. Serta perilaku tidak pantas lainnya. Yang terakhir, Gibran di Solo sering cuti, malah melebihi batas waktu. Makanya saat ini didesak untuk mundur. Tidakkah proses demokrasi kita pada tahun 2014 dan 2019 sudah berjalan baik dan sekarang saatnya mempertahankan, tidak malah diacak-acak oleh pemegang kekuasaan. Beberapa pelanggaran pemilu nyatanya tidak diputus tegas oleh Bawaslu. Jika kekuasaan kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak tepat, akan menciderai Indonesia sebagai negara demokrasi. Jangan dianggap Pilpres sekarang itu lebih baik dari Pilpres pasca reformasi. Justru sekarang ini bisa dianggap jadi ajang Pilpres paling menyedihkan. Pilpres yang tidak kapabel, mulai dari intervensi kekuasaan, cawe-cawe ke presiden, penyelenggaraan melakukan beberapa keteledoran, Bawaslu tidak bisa tegas memberi sanksi hukum, dan pelanggaran lain. Di mana-mana, mestinya kan makin hari harus tambah baik, bukan sebaliknya, soyo rusak. Mau jadi apa negara ini bila hal-hal begini tidak kita lawan? Caranya melawan tentu bukan dengan menyerang fisik kubu lawan, harus berantem, bukan, melainkan tidak memilih mereka. Bila mereka berhasil memenangkan Pilpres, dijamin negara ini bakal makin blangsak, nyungsep, amburadul. Entah apa jadinya. Serta apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi bisa berantakan semua. Korbannya siapa lagi? Kalau bukan kita semua, rakyat jelata ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya